mencibir, pernah menghina orang yang kemudian dia sedang jadi baik dalam kehidupan. Kalau ada di antara teman-teman yang pernah merasakan hal itu, pernah ada pada bab itu, pernah terjatuh di langkah itu, maka percayalah, saat teman-teman meninggalkan itu semua, kemudian kembali ke jalan Allah, maka itulah masa-masa terindah di hadapan teman-teman sekalian. Ahilman, tapi kok bawaannya jadi susah ya? Sudah hijrah jadi malah puyeng ya? Jadi hijrah hidupnya malah makin sulit ya? Udah hijrah kok malah hidupnya makin banyak tantangan ya? Apa salah hijrah saya? Bukan salah hijrahnya, sudah benar waktunya. Tapi barangkali ada sesuatu yang belum kita sepakati daripada hijrah yang kita lakukan. Bagaimana caranya? Punten, teman-teman sekalian, setiap orang itu punya cerita hijrah masing-masing. Setuju apa enggak? Setiap orang itu punya skenario takdir masing-masing. Aku, kamu, dia, dan mereka itu enggak sama proses hijrahnya. Semua beda-beda. Punten, yang akhwat, misal mohon maaf, antum, kalian, teman-teman akhwat sekalian, barangkali ada yang belum pernah pakai hijab sebelumnya. Kemudian dengerin ceramah Ahilman, kemudian lihat YouTube teman hijrah, melihat di situ ternyata ke bawah pengen hijrah, pengen jadi baik, tiba-tiba kemudian pakai hijab, tapi hijabnya belum panjang, gak usah khawatir. Karena yang panjang langsung pun proses awalnya pasti pendek dulu. Awalnya meren sakia kedung nate. Merenan. Ngesakia turun kadieu merenan. Udah segini turun ke sini, sampai ke hanap ngagebai ka tukang. Bisa. Semua orang ada fase masa masing-masing. So please jangan bandingkan hijrah kita dengan apa yang nampak di sosial media. Sosmed itu tempat pamor, tempat pamer. Maka apa yang di sosmed pasti yang dipamerkan, pasti yang dipamorkan. Kalau teman-teman bandingannya sosmed, siap-siap hidup kita ambiar. Hidup kita pasti nelangsa, hidup kita pasti sengsara, hidup kita pasti terjatuh karena membandingkan dengan sosmed. Jadi apa yang dibandingkan Ahilman? Jangan bandingkan dengan orang lain, tapi bandingkan perubahan kalian dengan perubahan kalian di waktu sebelumnya. Aku mah dulu kalau dengar ngaji teh teuing asa nyeri cangkeng gitu. Rada panas awak lamun ngaji mah. Ayeuna mah kalau enggak ngaji teman hijrah sekali teh kayak ada yang kurang di pekan itu. Punten saya mau tanya, ada enggak yang merasakan kayak begitu? Ada enggak? Jadi kalau ada kajian teman hijrah, kemudian teman-teman gak ikut, merasa ada yang kurang, ada yang ngerasa kayak gitu nggak? Ada. Misal gitu, karena sibuk barangkali urusan dunia, sibuk bekerja, kemudian teman-teman gak sempat bisa kajian, kayak ada yang kurang di hati kita. Ada yang ngerasa kayak begitu? Allahu Akbar. Teman-teman kemudian biasa sholat, kemudian yang biasa sholatnya tepat waktu, tiba-tiba mohon maaf, satu ketika sholatnya ketinggalan, atau sholatnya diakhirkan, atau sholatnya dilupakan. Saya mau tanya, ada yang merasa kurang atau tidak? Kalau teman-teman merasa ada yang kurang setelah melalui proses kebaikan, maka disitulah teman-teman punya cerita tentang hijrah kita ini. Dan itu semua teman-teman sekalian bukan untuk diproklamirkan di depan banyak orang, bukan. Tingali orang hijrah lain gitu. Tingali orang hijrah, bukan. Tapi yang paling inti dari hijrah adalah after hijrah, kemudian istiqomah, ujungnya husnul khatimah. Hijrah, istiqomah, husnul khatimah. Yang paling penting itu bukan hijrahnya. Yang paling penting itu saat ajal menjemput teman-teman sekalian, teman-teman sedang berada di atas jalan hijrah itu. Betul apa enggak? Yang paling penting bukan hijrah. Hijrahnya mah gampang teman-teman. Hijrahnya mah enak teman-teman. Tapi yang paling penting saat ajal menjemput kita, kita sedang ada di jalan hijrah itu atau bukan. Jadi gimana Ustadz? Hijrah nggak ada batasnya? Yes, hijrah nggak ada batasnya. Karena batasnya berakhir saat menjemput kematian kita.
Siapa di sini yang bisa memastikan matinya kapan? Sudah ada yang tahu? Sudah ada yang tahu? Sudah dapat bocoran kapan meninggalnya? Atau dapat WhatsApp, Instagram, DM, ada atau tidak? Demi Allah tidak ada yang tahu. Cuman yang jelas kata Allah Subhanahu wa taala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernafas, setiap yang berjiwa, setiap yang hidup, pasti dia akan berjumpa dengan yang namanya kematian. Maka yang seringkali membuat Ahilman kenapa semangat terus mengajak teman-teman. Apa yang membuat Ahilman ingin terus berada bersama teman-teman? Satu alasannya, karena saya gak pernah tahu sampai kapan saya akan diberikan kesempatan untuk bisa memberikan kebaikan seperti ini kepada teman-teman sekalian. Hijrahnya punya alasan. Kalau teman-teman hijrah gak punya alasan, bahasa lainnya hijrahnya ikut-ikutan, itu biasanya mohon maaf lahir batin, hijrah kita gak akan pernah bisa panjang. Nabi Muhammad SAW ketika mengajak hijrah para sahabat, ada alasan atau tidak? Ada alasannya. Apa alasannya? Aku mencintaimu ya Rasulullah. Aku ingin bersamamu ya Rasulullah. Aku ingin wafat bersamamu ya Rasulullah. Bahkan saat aku dipanggil ke akhirat sana, dikumpulkan di padang mahsyar, ya Rasulullah, aku berhijrah meninggalkan apapun yang aku miliki. Abdurrahman bin Auf itu, teman-teman tahu Abdurrahman bin Auf? Pernah dengar namanya? Abdurrahman bin Auf pernah dengar? Allahu Akbar, satu kali ketika Nabi mengajak para sahabat hijrah dari Mekah ke Madinah, Allahu Akbar, di antara penduduk kota Mekah itu ada yang bernama Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu disebut orang yang kaya di kota Mekah. Ketika di list ada nama Abdurrahman bin Auf ingin hijrah dari Mekah ke Madinah, apa yang terjadi? Nabi kaget. Kok bisa ya ada orang kaya yang mau hijrah? Ada orang yang punya dunia mau hijrah. Ada orang yang sudah punya segalanya mau hijrah. Maka apa yang Nabi lakukan? Kemudian Nabi memanggil Abdurrahman bin Auf. Kata Nabi, Rahman, kadia. Meren itu kira-kira pertanyaan anak. Abdurrahman bin Auf ke sini katanya. Kenapa? Ini benar namamu ada di sini di list yang mau hijrah. Iya ya Rasulullah. Benar. Iya ya Rasulullah. Benar. Iya ya Rasulullah. Apa alasanmu? Ditanya. Apa jawaban Abdurrahman bin Auf? Ya Rasulullah, aku punya niat. Aku sudah mengabdikan namaku menjadi orang yang masuk ke dalam Islam. Dan saat aku mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku bersaksi bahwa Allah adalah Tuhanku dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Maka di saat itu ketika aku berikrar kalimat syahadat, maka hidupku, kelakuanku, amalku, waktuku, semua yang aku lakukan untukmu ya Allah, untukmu ya Rasulullah. Maka jangan katakan ya Rasulullah apa alasanku. Tidak ada alasan lain kecuali karena aku mencintaimu ya Rasulullah. Apa jawaban Nabi? Tidak takut kehilangan hartamu? Bukankah kamu orang kaya di kota Mekah? Tidak takut kehilangan rumahmu? Tidak takut kehilangan kudamu? Tidak takut kehilangan ladangmu? Tidak takut kehilangan semua yang kamu miliki? Allahu Akbar. Lihat jawaban Abdurrahman bin Auf. Ya Rasul, aku tidak takut. Karena aku percaya dengan kalimat yang engkau sampaikan. Barang siapa yang hijrah karena Allah, sesulit apapun, sesakit apapun, sekosong apapun, sehabis apapun yang dia miliki, maka yakin saja Allah akan mengganti apa yang dia korbankan dalam hijrah yang dia lakukan. Pasti An-Nisa ayat 100. Jadi saat aku korbankan ini pasti diganti. Singkat cerita, berangkatlah Nabi Muhammad SAW bersama Abdurrahman bin Auf dari Mekah ke Madinah. Allahu Akbar. Sampai di Madinah, di antara pusat perhatian yang dibicarakan oleh penduduk kota Madinah tentang hijrahnya siapa? Abdurrahman bin Auf. Apa yang dibicarakan? Kok ada ya di rombongan kaum muhajirin yang berangkat hijrah namanya Abdurrahman bin Auf? Bukankah dia orang kaya di Mekah? Bukankah dia orang yang punya segalanya di Mekah? Kok mau ya dia hijrah ke Madinah? Ternyata yang membuat tertarik kepada kisah Abdurrahman bin Auf diantaranya orang yang paling kaya di kota Madinah, namanya Sa'ad bin Rabi. Siapa namanya?
Biasanya kalau orang kaya, kenalannya pasti orang kaya juga. Betul apa enggak? Jadi kalau di Mekah terkenal kaya, sampai di Madinah pasti yang kenalin siapa? Orang kaya juga. Maka singkat cerita, ketika Abdurrahman bin Auf sampai di Madinah, datanglah Sa'ad bin Rabi. Apa kata Sa'ad bin Rabi? Aina Abdurrahman bin Auf? Mana Abdurrahman bin Auf? Kata sahabat lain, huwa, dia Abdurrahman bin Auf. Ditunjukkanlah orangnya, kemudian apa kata Sa'ad bin Rabi? Abdurrahman bin Auf, aku terpesona dengan kisah hijrahmu. Engkau meninggalkan hartamu, engkau meninggalkan rumahmu, engkau meninggalkan segalanya. Abdurrahman bin Auf, kenalin, saya Sa'ad bin Rabi. Terus saya orang kaya di kota Madinah. Kata Sa'ad bin Rabi, Abdurrahman bin Auf, saya punya rumah banyak, saya punya kuda banyak. Terus kamu pilih mau rumah yang mana, silakan diambil. Aku punya kuda yang banyak, kamu pilih mau yang mana, tinggal diambil. Aku punya istri yang banyak. Kalau kamu mau, silahkan diambil. Punten, saya mau tanya, Ahilman mau tanya, kalau teman-teman jadi Abdurrahman bin Auf, kira-kira apa jawabannya? Cius Sa'ad? Beneran ini teh tawarannya? Mungkin begitu. Dan barangkali kita nggak akan mikir, langsung ngambil tawaran daripada siapa? Sa'ad bin Rabi. Tapi luar biasa, saking hebatnya Abdurrahman bin Auf, Allahu Akbar. Ketika Sa'ad bin Rabi nawarin tempat seperti itu, apa kata beliau? Wahai Sa'ad, bukan aku tidak mau menerima tawaranmu. Aku bukan tidak ingin rumahmu. Aku bukan tidak ingin kudamu. Aku pun bukan tidak ingin istrimu. Tapi aku ingin mendapatkan semuanya atas ulah tanganku. Aku ingin mendapatkan semuanya atas kerja kerasku. Aku ingin mendapatkan semuanya atas bisnisku. Aku ingin mendapatkan semuanya atas ikhtiarku. Kata Abdurrahman bin Auf, kalau aku ingin mendapatkan segalanya kembali semula, aku hanya minta satu kepadamu. Apa? Kata Abdurrahman bin Auf, dhulluni ala suq, cukup tunjukkan kepadaku di mana letaknya pasar. Abdurrahman bin Auf minta ditunjukin apa? Pasar. Maka Sa'ad bin Rabi kemudian nunjukin pasar. Masya Allah, teman-teman, ketika Abdurrahman bin Auf menemukan sebuah pasar, kemudian beliau jualan di sana, jualan di sana, jualan di sana, jualan di sana, jualan di sana. Jualannya jujur, nggak ngurangin timbangan, nggak pakai riba, semuanya yang baik-baik, halal yang dipakai, tidak zalim sama orang lain, semua kebaikan. Dagang, 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 dagang. Setahun kemudian, Allahu Akbar, Abdurrahman bin Auf menjadi orang yang paling kaya di kota Madinah. Dagang, bisnis, usaha. Bahasa simpelnya adalah jangan pernah takut kehilangan sesuatu saat hijrah, karena pasti ketika kita kehilangan sesuatu dalam hijrah, Allah sedang siapkan sesuatu yang lebih baik daripada apa yang kita hilangkan dalam hijrah itu. Lebih baik kehilangan sesuatu karena Allah daripada kehilangan Allah karena sesuatu. Lebih baik kehilangan seseorang karena Allah daripada kehilangan Allah karena seseorang. Mungkin kita sakit putus jeung si Rudi eta teh. Mungkin kita teh merasa sedih ketika si Agus mutusin kita. Mungkin AA merasa sakit hati ketika si Neng eta sangarana teh ce odah teh eta kemudian mutusin kita. Tenang saja, karena semua kebaikan yang dimulai dengan kebaikan akan mendatangkan kebaikan. Jangan dibalik. Semua kebaikan yang dimulai dengan keburukan, maka ujungnya adalah keburukan. Maka kalau hari ini teman-teman masih diberikan kesempatan untuk bercerita di dunia, maka siap-siap. Cerita di dunia ini akan menjadi cerita kita di akhirat. Hari ini akhirat jadi cerita, hari ini akhirat jadi sesuatu yang barangkali jadi bayangan dalam hidup kita. Tapi satu saat dunia yang kita hari ini lakukan akan menjadi cerita kenyataan saat kita berjumpa dengan Allah. Bedanya sekarang kita bisa bercerita dengan mulut kita. Sekarang kita bisa bercerita dengan lisan kita.
Akan tetapi ketika nanti ceritanya bukan lisan kita. Al-yauma nahtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Akan ada satu hari di mana mulut dikunci, tangan jadi saksi, tangan bicara, kaki jadi saksi dengan apa yang akan kita lakukan. Oleh karena itu, pertama, semua orang adalah orang baik, maka jadilah orang yang baik dan kembali kepada kebaikan. Kedua, siapin proses hijrah kita dengan cara yang baik. Jangan pernah membandingkan hijrah kita dengan hijrah orang lain. Dan yang ketiga, istiqomah sampai husnul khatimah. Karena itulah yang paling membahagiakan dalam kehidupan kita. Barakallahu fikum. Saya kembalikan kepada Ujang Ahmad Siddiq. Silakan. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Teman-teman, baru saja kita sudah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Hilman. Berikutnya saya beri kesempatan untuk teman-teman yang ingin bertanya dari ikhwannya terlebih dahulu. Ada yang mau bertanya? Ada, boleh. Silahkan disebutkan namanya dan tinggalnya di mana. Ya, assalamualaikum, A. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mau bertanya nih ya, kalau hijrah itu ya, kenapa sebenarnya kalau kita kan selalu bilang istiqomah ya. Cuman selama saya menjalani hijrah itu memang hal yang paling terberat sih sebenarnya tuh satu itu rezekinya jadi bener-bener dikasih sama Allah tuh bener-bener seret gitu ya. Maksudnya kayak bikin kayak pengen mikir lagi nih, gue bakalan balik lagi deh, gue nggak kuat gitu. Terus kedua dijauhin sama teman-teman. Terus ketiga tuh kayak dicibir gitu sama ibaratnya mah kalau orang Jakarta bilangnya teman-teman hedon gitu. Lo gaya-gayaan hijrah gitu. Padahal emang niat bener di hati gitu. Kadang kan kita berpikir kayak, gue pengen ngajak lo tuh sebenarnya hijrah itu nikmat gitu. Nah, hal yang paling menyedihkan buat saya. Menurut saya pengen bertanya gini, kekuatan apa sih sebenarnya yang bisa kita bener-bener istiqomah banget gitu loh. Kayak misalkan hijrah tuh bener-bener kan, ya Allah kok gini banget ya hijrah tuh ternyata apa yang gue harapin, apa yang gue semua tuh hilang gitu loh. Tapi memang hasil itu memang aku ngalamin bagus gitu. Cuman kadang ada rasa putus asa sih gitu, pengen lebih kuat lagi istiqomah tuh ikhtiarnya kayak gimana gitu. Kayak gitu. Udah itu aja sih cukup. Baik. Pertama, Mas Riki terima kasih banyak sudah hadir kajian. Insya Allah beliau teman saya, kawan saya yang ya mungkin bisa saya bilang beliau adalah public figure, salah satu artis juga. Terima kasih sudah hadir ke sini Mas Riki. Baik, teman-teman, Mas Riki juga ganteng, artis hijrah. Banyak orang goreng, lain artis teu hijrah cik atau mikir merenanya. Ahilman, gimana ya? Kenapa saat kita hijrah itu kemudian seakan-akan rezeki kita seret? Pertama, Mas Riki dan juga teman-teman sekalian, jangan selalu memahami rezeki itu konteksnya dengan harta. Jangan selalu memahami rezeki itu konteksnya dengan rupiah. Jangan selalu memahami rezeki itu konteksnya dengan gaji, salary. Jangan. Kenapa? Karena ada rezeki yang jauh lebih mahal daripada sekedar harta rupiah dan dunia kita. Contoh, saat kita hijrah, mungkin hidup kita sulit, mungkin uang kita habis, tapi di saat itu kita bisa berdoa dengan khusyuk, bahkan bisa menangis saat berdoa, bahkan bisa sujud lama, bahkan kita bisa sholat tahajud, bahkan kita bisa sholat duha, bahkan kita bisa ngaji, bahkan bisa kita taklim. Demi Allah, itu rizki yang paling mahal dalam kehidupan kita. Mungkin dunianya nggak nampak, mungkin dunianya nggak punya, tapi bukankah yang paling nikmat saat sujud bisa menangis? Bukankah yang paling nikmat doa bisa khusyuk? Bukankah yang paling nikmat datang di masjid dan segala macamnya? Bukankah yang paling nikmat teman-teman pandai bermuhasabah, merasakan diri banyak dosa dan segala macamnya? Itu rizki yang paling mahal. Dan biasanya, mohon maaf, Mas Riki dan teman-teman sekalian, rezeki itu sudah tertakar,
tak mungkin tertukar. Sejauh apapun teman-teman berlari, kalau itu bukan rezeki buat kita, gak akan pernah menjadi milik kita. Dan begitu pun sebaliknya, kalau memang rezekinya punya kita, dengan cara apapun kita menghindar untuk tidak mendapatkan rezeki itu, pasti akan datang rezeki itu. Banyak orang yang ngalangin, banyak orang yang zolimin, banyak orang yang nipu, banyak orang yang ambil hak kita. Tenang saja, kalau rezekinya buat kita, pasti akan kembali buat kita. Mana kisahnya? Satu kali Nabi Yusuf alaihissalam itu digoda oleh perempuan. Siapa namanya? Saha ngaranna? Wawawo saha? Ah eta. Kumo ima codah cenah deui mah. Ada namanya itu namanya Julaikha. Walaupun dalam beberapa ayat Quran enggak disebutkan namanya Julaikha. Cuman secara sejarah barangkali namanya Julaikha. Anggap aja Julaikha daripada mawar, bener tuh. Julaikha beh tereh gitu. Satu kali Nabi Yusuf di sebuah kamar. Apa yang terjadi? Julaikha itu cantik luar biasa, mempesona, punya tahta, istri raja, menggoda Nabi Yusuf. Di kamar berdua. Ustadz, apakah Yusuf tergoda? Yes. Sebagai laki-laki biasa, tentu Yusuf tergoda. Tapi yang paling hebat, ketika Yusuf digoda oleh Julaikha, apa jawaban Yusuf? Jangan. Disentuh tangannya, jangan. Disentuh pundaknya, jangan. Dipegang punggungnya, jangan. Kata Julaikha, Yusuf, abi teh kurang gelis naon? Cek Julaikha meureun kitu jawabanna teh. Kata Yusuf, bukan kamu tidak cantik, tapi anni akhafullah, aku takut sama siapa? Allah. Nanti ya, ini buat mantan nih teman-teman nih. Nanti kalau teman-teman ukhti di sana, nanti ada yang WhatsApp atau yang DM, Assalamualaikum ukhti, langsung balas, ini akhafullah. Daripada liar ngajawab nanya, langsung blok, selesai dari hari itu juga. Digoda luar biasa. Apa yang terjadi? Oh, Julaikha marah, ditarik bajunya, kemudian robek bajunya, kemudian dibuka pintunya. Julaikha teriak, fitnah, 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 nih ada yang memperkosa saya. Allahu Akbar. Nabi Yusuf kemudian diborgol, dipenjarakan, dimasukkan ke dalam penjara. Disebutkan dalam sejarah hampir puluhan tahun, 8 tahun, 10 tahun masuk ke dalam penjara. Tapi lihat apa yang terjadi. Satu ketika penjaranya selesai, Nabi Yusuf kemudian diangkat dari penjaranya, diangkat menjadi menteri keuangan. Apa yang terjadi? Rajanya meninggal, kemudian Julaikha jadi janda. Karena mereka dalam keadaan yang sah dan halal, kemudian Julaikha yang tadi Nabi Yusuf akan melakukan dalam keadaan haram, kalau memang sudah jodohnya, ujungnya Nabi Yusuf menikah dengan perempuan yang pernah mengajak berzina di awal Nabi Yusuf sebelum dipenjara. Bahasa lainnya, tinggal milih dalam hidup kita. Mau pilih dengan cara yang halal, mau pilih dengan cara yang haram, tapi yakin saja kalau rezeki untuk kita enggak akan pernah hilang dalam kehidupan kita. Ada jalan dengan cara menikah, ada nggak? Ada jalan dengan cara yang bukan menikah. Dua-duanya sama. Kalau hanya sekedar berpegangan tangan, kalau hanya sekedar bersetubuh, kalau hanya sekedar mengungkapkan perasaan cinta dengan bareng-bareng, sebenarnya Allah cuma ngasih sama kita sabar, tunggu, ada waktunya. Karena sesuatu yang indah itu dibuka di saat waktu yang tepat. Ada buah yang busuk, teman-teman maksain pengen buka hari itu, gimana bawaannya? Mungkin kita bisa makan, tapi nikmatnya tidak akan senikmat setelah teman-teman masuk waktu untuk membuka buah tersebut. Sama dengan rezeki dalam hidup kita. Mas Riki, teman-teman sekalian yang bekerja, mohon maaf ya, dengan berhijrah, mungkin kita resign, kehilangan gaji 5 juta, kehilangan gaji 4 juta. Ayman, tapi kumahanya, aku tuh nggak bisa resign karena aku masih punya kebutuhan. Yakin gak hijrahnya? Yakin sih ya? Yakin gak? Yakin sih ya? Yakin enggak? Yakin. Kalau yakin tinggalkan. Tunggu saatnya. Surprise dalam hidup akan Allah datangkan. Contoh, akhwat, misalnya antum sekarang bekerja di tempat yang tahu kita haram di situ. Harus copot jilbab, harus lepas hijab, kita kehilangan 4 juta. Tunggu saatnya. Kalau kita istiqomah, setahun kemudian biasanya akan datang laki-laki yang gajinya 8 juta.
Eta ge meureun nya, meureun eta ge nya meureun. Tapi begitu memang teman-teman, rumusnya adalah Allah hanya ngasih waktu untuk kita agar tidak menyimpulkan sesuatu kejadian langsung di waktu itu. Sabar. Biasanya keindahan itu datang bukan saat di kejadian itu, tapi dulu. Ahilman dulu punya orang tua. Saya itu waktu kecil, kalau disebut mah kumahanya, kata tetangga itu, si Hilman mah cenah jelema bangor, budak bangor. Saya itu sejak kecil kerjanya nyanyi dari panggung ke panggung, tukang nyanyi. Makanya suaranya serak-serak becek ya kan. Tukang nyanyi. Ibu saya pernah diomongin ini sama tetangga. Cek, ibu, eta si Iman budak ibu ngan kitu we pagawean teh. Gitu aja kerjaannya, kayak nggak ada kerjaan lain. Apa jawaban ibu saya? Alhamdulillah, Iman mah budak mamah nupang solehna. Iman mah budak mamah nupang bagerna. Iman mah calon ustad. Iman mah budak bager. Dulu saya nggak pernah kebayang kenapa ibu saya selalu mengucapkan kalimat itu. Padahal nyatanya saya nggak kayak begitu. Saya jauh dari begitu. Tapi ibu saya, jang Iman mah calon ustad. Jang Iman mah budak bager. Ke sekolah lagi bakal pintar. Ternyata teman-teman sekalian, hari ini apa yang ibu saya pernah ucapkan waktu itu kejadian semua. Jadi maknanya apa? Jangan pernah menyimpulkan sesuatu yang kita belum tahu jawaban sesungguhnya dari sesuatu itu. Karena bisa jadi kesimpulan sesungguhnya akan datang di saat kita bersabar dengan kondisi yang pernah kita dapatkan hari ini. Asal kita bersabar, asal kita ikhlas. Sekarang misalnya Mas Riki harus meninggalkan kehidupan hedonnya, harus meninggalkan kehidupan dulu yang kemudian jauh dari Allah. Sabar, sabar, sabar. Ustaz, tapi kan dicibir nggak enak, dihina nggak enak, kemudian banyak diomongin sama orang nggak enak. Halo teman-teman sekalian, hidup kita itu bukan ditentukan oleh omongan orang lain. Omongan orang lain mau membudah sebanyak apapun busanya tidak akan merubah keadaan hidup kita. Tapi kita ini sekarang sedang menampilkan kelakuan terbaik, amal terbaik, diri terbaik, hidup terbaik di hadapan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak penting orang ngomong apa. Kenapa? Karena saat dia ngomong apapun tidak akan merubah keadaan kita. Rezeki kita bukan karena dia, hidup kita bukan karena dia, jodoh kita, halo, jodoh kita bukan karena dia. Semua hidup ini, innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah yang menentukan segalanya. Buat Allah apa sih yang sulit? Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu. Setiap perkara kalau Allah sudah mau, sulit di mata kita, mustahil di mata kita. Kalau Allah sudah mau, tinggal Allah bilang apa? Jadi, maka jadilah. Ahilman yakin, tunggu saatnya. Dan kalau memang saat hijrah urusan dunia kita hilang, balikin niatnya. Tathbutun niat. Niat hijrah itu bukan sekedar memperbaiki dunia, bukan. Tapi kan kita makin baik dengan Allah. Biasanya kalau orang ada yang ngeluh setelah hijrah dunia hilang, biasanya hijrahnya karena dunia. Maka diujinya urusan dunia. Maka jangan dijadikan niat hijrah kita. Hijrah kita niatnya karena Allah, maka akan dikasih Allah. Kan ada ayatnya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna
waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil. Lihat kalimatnya. Pertama, kalau Allah udah sayang sama kita, wa'fu anna, Allah maafkan dulu kesalahan kita. Allah maafkan dulu zina kita. Allah maafin dulu durhaka kita sama orang tua. Allah maafin dulu kata-kata kita yang pernah kasar sama orang tua. Allah maafin dulu kita yang pernah zalimin orang tua. Semua. Setelah wa'fu anna naik levelnya. Waghfir lana, Allah ampuni. Kalau maafkan dosa-dosa kecil, kalau waghfir lana dosa-dosa besar, Allah ampuni tuh. Zina, Allah ampuni. Hal-hal yang keliru Allah ampuni. Semua. Sampai kalau Allah sudah memaafkan, lihat yang ketiga, warhamna, fasenya Allah menyayangi kita. Maka mohon maaf teman-teman yang sekarang sedang hijrah, lihat fasenya. Baru wa'fu anna, baru waghfir lana, atau sudah masuk level warhamna. Kalau sudah masuk level warhamna, anta maulana fangsurna 'alal qaumil. Sesulit apapun hidup kita, pasti akan ditolong oleh Allah. Sebelumnya kita nyari dunia, setelah Allah sayang sama kita, dunia nyamperin kita. Ahilman dulu pegawai bank biasa. Saya sering kali cerita ke teman-teman anak-anak ofisial teman hijrah. Dulu saya jangankan makan di restoran. Kalau dulu ngantor di Darmaga, pulang ke Sentul, naik motor, pakai sepatu boot ya. Pernah Ahilman ceritakan seperti itu. Naik motor, ninggalin restoran. Jangankan kebayang makan di sana. Ngelihat pun nggak bisa. Ngelihat pun nggak mau. Dari mana uangnya? Dulu gaji 1,8 nggak ada. Sibuk capek. Berangkat sebelum subuh. Pulang setelah sholat isya. Bolak-balik. Perasaan dunia nggak dapat-dapat. Tenang nggak dapat-dapat. Ganti orientasinya. Mulai perbaiki. Sama istri saya ngomong. Apa kata istri saya? Ayah, kita berubah hidup sekarang ya. Kita berubah ya. Kita berubah ya. Kita berubah ya. Ayo sholat malam. Sholat malam. Sholat malam. Ayo sholat duha. Sholat malam. Sholat duha. Sholat malam. Sholat duha. Masya Allah. Gak nunggu waktu lama. Kalau hidup kita disandarkan untuk Allah. Untuk Allah pokoknya. Jangankan minta dunia. Dunia deketin kita. Jangankan nyari dunia. Dunia nyamperin kita. Maka cek sekarang, teman-teman yang hijrah, kalau orientasinya dunia, siap-siap diuji dengan dunia. Tapi teman-teman yang hijrah, orientasinya Allah, maka siap-siap. Teman-teman akan diberikan kenikmatan yang jauh lebih besar dari sekedar memiliki dunia. Ahilman yakin. Kapan datangnya? Sabar. Sabar. Karena Allah punya waktu yang tepat untuk memberikan kepada kita semua. Barakallahu fikum. Insyaallah. Baik, penanya pertama dari Ikhwan, sekaligus artis juga. Masya Allah, terima kasih Mas Vicky Prasetyo. Ada... Oh, maaf. Ada penanya selanjutnya untuk yang Ikhwan, Ahwat maaf, satu orang saja. Oke, Teteh boleh. Tanpa mic bisa nggak? Soalnya kalau pakai mic suka putus-putus gitu, putus nyambung. Boleh? Agak keras aja suaranya, boleh? Baik, bagus sekali pertanyaannya. Oh, belum. Kalian udah siap mau menjawab akhirnya. Namanya Susanto. Susana, udahlah nggak apa-apa. Ya udah lanjut.
Ada tisu di belakang? Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak deh ya. Ya, pertanyaannya adalah ketika iman saya itu naik turun, ketika saya memposting hal-hal yang baik, bersifat positif, entah itu dengan nge-share Instastory, dengan adanya ikut kajian teman hijrah salah satunya, tapi tiba-tiba saya ngerasa nggak pede. Jadi tiba-tiba postingan itu saya hapus. Betul seperti itu? Ya. Apa solusi atau kiat-kiatnya untuk meneguhkan? Betul? Ya, karena masih sendiri gitu ya? Betul? Ya, karena masih sendiri, memang ya kan? Kan fakta. Karena masih sendiri, jadi saya masih terombang-ambing di lautan gelora. Salah. Ya, jadi seperti itu. Intinya butuh diteguhkan, butuh dikuatkan karena saya masih sendiri gitu. Kode sih sebetulnya. Baik, terima kasih. Pertanyaannya cukup menarik banget. Mohon jawabannya, Afwan. Iya, baik. Emblong luar biasa ya. Bisa punya kejulitan seperti itu ya. Mudah-mudahan Allah jaga semuanya ya, insya Allah. Baik Teteh, pertama hijrah itu maknanya ada 4. 1, hijrah itu artinya melangkah. Saya tadi dia ngeliat dia ke orang, matak tengenangan orang kerja. 1, adik sama siapa kesini? Sama mama. Where is your mama? Mana mamanya? Yang mana mamanya? Halo, ini anak ibu. Papa ikut nggak papa? Papa mana? Papa, ini papanya. Papa mana papa? Coba lihat papanya, ada nggak? Oh, masya Allah. Mana papanya? Yang pegang kamera. Oh, salah, bukan. Rada aneh sih, yang ini anaknya tampan, yang itu gimana gitu ya. Berarti bukan. Ya Allah, terima kasih ayah bunda sudah hadir kajian teman hijrah. Punten ini yang hadir rata-rata kalau ini anak-anak muda semua. Semoga ke bawah muda juga ya. Walaupun wajah nggak muda lagi ya. Insya Allah. Tabarakallah. Baik. Tadi sampai mana Pak Odoy ngomong nang? Julid sih. Oh, baik. Pertama, hijrah itu artinya pertama apa? Melangkah. Melangkah dari mana Ustadz? Melangkah dari satu tempat yang kita tahu itu nggak baik. Asa jadi teman kanak-kanak kita lihat kia. 2. Jadi 1 melangkah dari tempat yang tahu tidak baik menjadi tempat yang baik. Yang kedua namanya berpindah dari kondisi yang tidak baik menuju yang baik. Yang ketiga berubah dari kebiasaan yang nggak baik menuju kebiasaan yang baik. Dan yang keempat ini yang paling tinggi, meninggalkan sesuatu yang salah demi sebuah kebaikan. Jadi artinya apa? Melangkah, berpindah, berubah, meninggalkan. Nah sekarang level hijrah seseorang itu beda-beda. Ada orang yang hijrahnya baru sekedar melangkah. Yang biasa malam mingguan di samping kiri, di ditu maksudnya teh. Aina di sini, ini kan langkah.
Betul apa enggak? Balik ti dia kan itu deui. Ada yang kayak begitu, ada nggak yang kayak begitu? Tapi saat teman-teman melangkah ke sini, sudah bisa dikatakan hijrah. Kemudian yang kedua, berpindah. Berpindah apa? Berpindah dari lingkungan yang kurang baik menuju lingkungan yang baik. Hijrah makania, hijrah tempat. Itu yang pernah dilakukan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah. Ninggalin kosan yang kita tahu tempatnya itu kabeh, liur kabeh. Kemudian teman-teman pindah kosannya biar dekat dengan masjid, di samping masjid di Yukna. Musafir jadi. Teboga kosan. Atau misalnya geng kita yang dulu, yang grup WhatsApp-nya mohon maaf banyakkan yang kurang-kurang maslahat gitu. Kemudian teman-teman join dengan grup WhatsApp teman hijrah. Udah gabung atau belum? Di sini ada yang belum gabung? Baik, yang mau gabung silakan tulis nomornya 0813 tulis. 0813 7 sudah? Pode nomornya 0813 7 3333 4 kali. Ujungnya 683. Betul apa enggak? 0813 7 3333 683. Sudah dicatat? Bilang sama admin atau panggil Mimin bebas. Masukin saya ke grup WhatsApp teman hijrah. Tiap hari teman-teman akan mendengarkan video Ahilman, kata-kata Ahilman, quotes dari Ahilman, semua yang dari teman hijrah akan ada di situ. Terus yang kedua wajib juga follow Instagram teman hijrah _ sudah belum? Follow. Kemudian like, comment, share, subscribe @teman hijrah _ YouTube-nya juga. Biar lebih afdol follow Ahilman Fauzi. Itu follow banget. Aman kalau sudah begitu. Ayo semua punya proses masing-masing. Berpindah. Kemudian setelah berpindah berubah. Sok sekarang rubah apa yang kira-kira bisa kita lakukan. Sampai kita ninggalin yang buruk-buruk. Ahilman tapi aku tuh suka dicibir sama orang kalau sudah upload sesuatu teh. Sudah update. Misalnya kita ngaji dibilang cie soleh nih ye. Balas we cie bangor dia gitu. Cie ahli surga asik, cie neraka. Kalem we. Bener apa enggak? So please be calm, santai saja. Ria itu artinya ria adalah saat teman-teman melakukan sesuatu ingin dilihat sama orang lain. Teman-teman gak jadi melakukan sesuatu karena takut dilihat sama orang, namanya syirik. Paham sampai sini? Melakukan sesuatu ingin dilihat sama orang, namanya apa? Ria. Tidak melakukan sesuatu karena takut dilihat sama orang, namanya apa? Syirik. Yang namanya ria itu saat teman-teman sudah bikin status, sampai saja mau komen, teman-teman hapus deh. Kok nggak ada yang komen ya? Kok nggak ada yang nge-like ya? Itu ria. Jadi kalau teman-teman upload status, nothing tulus, ayo nu nge-like syukur, ayo nu komen syukur, nggak ada pun nggak usah dihapus. Apa ya? Kok nggak ada yang komen ya? Apa seragamnya beda ya? Apa postingannya salah? Jangan. Makanya kalau mau posting sesuatu, pikir-pikir dulu, lihat-lihat dulu, analisa dulu, kira-kira bawa manfaat atau bawa madarat. Ingat ya, sosmedmu surgamu. Apa yang kita posting di sosmed kita menjadi menentukan surga kita di hadapan Allah. Sok Ahilman tanya, sosmed teman-teman sekarang lebih banyak yang baik-baik atau yang buruk-buruk? Grup WhatsApp lebih banyak ngomong ke naon tah nu buruk atau nu baik? Kan kita mah kadang-kadang kalau grup WhatsApp teh nyieun kiluan grup WhatsApp teh. Dan dengan teman kita. Terus kalau ngaji mohon maaf, kita berangkat ngaji kan sama teman kita. Teman kita teh telat datang nak.
Terus kita teh udah ngetek dulu di dinya teh. Tas, karung di dinya teh. Ketika ada orang yang datang, kemudian kita bilang, "Ece, maaf, Mbak, itu kosong atau enggak?" Ini udah ada orangnya. Punya siapa? Ini punya teman aku. Padahal datang temennya teh. Jadi kumaha Ahilman, ngaji itu bukan untuk berkumpul dengan teman yang lama. Ngaji itu buat menemukan teman yang baru. Punten, urang mah kadang-kadang jadi lieur. Ngaji jeung si eta. Ka masjid jeung si eta. Ngagibah ke jeung si eta. Jadi kumaha coba bayangkan bagaimana teman-teman bisa mendapatkan subsidi kebaikan kalau teman kita semua nggak ada yang bisa menjadi kebaikan dalam kehidupan kita. Maka cari subsidina, catat baik-baik ya. Pulang dari sini kalau teman-teman nggak punya teman yang baru, punten, gagal ngajinya. Tanya teman baru, SKSDW. Nah, si Maulana, mana Maulana? Yo, manusia paling SKSD sedunia ta Maulana ta. Hebat sekarang. Dulu lihat Ahilman, kan dulu kalau ngaji dulu di pojok yuk ngacai gitu. Bah, luar biasa. Sekarang Masya Allah dekat banget sama kita, bantuin ini segala macam. Teman-teman ya, teman hijrah itu bukan punya Ahilman. Teman hijrah itu bukan punya teman-teman ofisial. Teman hijrah itu punya jamaah semua, punya umat. Teman-teman harus punya kepedulian. Ini punya saya, ini punya kita. Kita yang harus jaga sama-sama. Jadi saat kita berkorban ngurusin segala macamnya, teman-teman tanya, Min, apa yang bisa saya bantu buat teman hijrah? Apa yang bisa saya korbankan buat teman hijrah? Kalau teman-teman gak bisa bantu dalam hal-hal yang teknis, minimal teman-teman jadi agen kebaikan. Bantu share semua kebaikan. Ada nih, sekarang ada kajian malam Jumat. Itu kajiannya levelnya luar biasa. Bicara tentang fikih. Ayo ngaji, bagus. Ustaznya bagus banget, Ustaz Samsam. Teman-teman silakan ngaji di situ. Itu malam Jumat teman-teman bisa belajar tentang fikih. Ayo naikin levelnya semua. Datang ke Masjid Alumni IPB. Atau kalau mau malam Minggu kayak begini, silakan. Kalau nggak bisa tiap hari, atau maknya tiap pekan juga nggak bisa sih. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Nanti kita cerita tentang hari ini teman-teman. Kita akan cerita sama Allah, ya Allah, aku saat ini nih ngaji Sabtu di sini. Aku ingat pada guruku. Aku ingat kata-kata guruku Ahilman itu, ya Allah. Dia yang jadi kebaikan masalahnya buat saya. Maka ayo teman-teman, dalam hijrah ini jangan takut dicibir sama orang. Posting, minimal kalau ada poster langsung kuy. Kuy kabeh di tag ke orang. Kuy, ngaji. Ditanya sama orang, kamu ngaji enggak? Enggak. Udah aku mah tugas cuman kuy doang aku mah. Teu nanaon. Kalau cuman bisa itu yang dilakukan, silakan enggak masalah. Jangan tidak berkontribusi sama sekali dalam dakwah, rugi. Kalau tidak sama sekali berkontribusi, rugi. Nanti kita cerita tentang hari ini, hari ini, hijrah ini, hidup ini, termasuk Hilman ini. Ayo dulu. Nanti kita cerita tentang hari ini. Allahu Akbar. Mudah-mudahan bermanfaat. Siapkan infak terbaik. Kita sempurnakan hari ini, malam ini dengan berinfak. Ingat, infak itu menghapuskan dosa. Infak itu menghalangi bala musibah. Infak itu mengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semua infak teman-teman di sini akan digunakan untuk support dakwah teman hijrah. Selama ada kebaikan dari teman hijrah, pahalanya sampai buat teman-teman sekalian. Siapkan infak terbaik. Semoga Allah membalas semua infak kita. Salawat. Ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika, ya Habib, salam alaika, salawatullah
Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Mudah-mudahan yang berinfak dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, diangkat derajatnya hidup oleh Allah, dan siapapun yang sedang punya masalah diselesaikan masalah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siapkan duduk yang paling manis, duduk yang terbaik. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah ta'lim, setelah ngaji, beliau berdoa. Kenapa? Karena doa setelah ta'lim adalah doa yang mustajab. Seandainya bisa menangis, menangislah. Karena air mata yang menangis dalam berdoa, tanda serius dia berdoa. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim.